Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah seseorang belum menyerah padamu pada hubungan kalian ya. Ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video aku. Oke, itu aja, kita mulai. Energi kamu ke seseorang yang belum menyerah padamu. Energinya seperti apa? Energinya banyak yang sudah kamu keluarkan pada dia. Ini banyak juga yang mengeluarkannya itu dalam sisi materi. Entah kamu sudah memberikan apalah ke dia. Mungkin pernah ada dalam financial issue, entah kamu atau dia. Banyak banget nih hambatan di hubungan ini nih. Dan kamu tuh energinya suka labil. Kadang kamu menginginkan dia, kadang males gitu. Nggak tahu nih karena dianya atau apa. Merasa udah banyak effortnya juga ke dia. Banyak dari kalian itu yang berkomunikasinya by chat. Kamu sering overthinking tentang dia juga. Ada rasa sakit hati. Sama sih, kamu sering mikirin dia juga kayak gitu nih, aku lihat. Komunikasinya on off nih, atau nggak terlalu jelas. Bisa jadi kamu udah menganggap dia itu masa lalu. Energi seseorang ke kamu, ada seseorang yang perasaannya makin lama makin bertumbuh. Dia suka kepoin kamu dari kejauhan. Dia merasa ada masalah belum selesai nih. Masalahnya gantung di antara kalian, atau hubungannya yang gantung mungkin. Ada beberapa dari mereka yang membatasi diri dari kamu, tapi dia tetap kepoin kamu dari kejauhan. Dan suka mengingat kenangan-kenangan di antara kalian. Kadang perasaannya, dia juga suka bingung nih sama perasaannya. Kadang perasaannya besar, ntar tiba-tiba ada yang bikin dia off gitu ya. Ntar dia muncul lagi atau perasaannya muncul lagi. Ada seseorang di sini yang kayak udah mau move on ya. Tapi dia tuh sebenarnya ngerasa klik sama kamu. Seseorang belum menyerah padamu. Dia merasa ada jarak di antara kalian. Ini kebanyakan yang jaga jaraknya karena sama-sama emosi ya. Dari situ komunikasinya langsung nggak beres, nggak benar. Tapi dia tuh sering banget sih kepikiran kamu nih, overthinking. Cuma mungkin dia nggak terlalu nunjukin aja ya. Dia masih pengen bebas, belum mau ada ikatan atau apa sih, belum mau ada ikatan atau komitmen yang jelas. Dia masih mau mengejar banyak hal, masa depan, goals hidupnya juga. Hubungan kalian di situ-situ aja, terutama yang third party. Ada kata-kata yang bikin dia emosi, atau ada aja gitu hal yang bikin dia marah atau sebel di hubungan ini. Baper dia nih sebenarnya. Baper tapi kayak masih belum benar-benar menunjukkan apa yang dia inginkan di hubungan ini. Mungkin dia punya option lain ya. Punya pilihan lain. Tapi dia merasa harus memilih di sini. Merasa terikat sama kamu sebenarnya.
sejak hubungan kalian berakhir, dia langsung no contact atau diam 1000 bahasa. Kebanyakan hubungannya belum terlalu lama ini ya. Lebih kayak ya udah langsung aja dijalanin gitu, dicoba. Jadi tanpa persiapan. Orangnya ini tipe-tipe yang aktif di malam hari. Dia tuh banyak kesibukannya, sibuk orangnya. Banyak sering stres sama pekerjaan, karir. Kalian tuh kalau lagi berdua langsung kayak cuek sama apapun. Kayak seolah-olah dunia milik berdua. Dia tahu tarot, spiritual, supranatural. Suka cari pencerahan juga sih. Dia bekerja dalam tim dan ada yang jiwa pemimpin, leader di sini aku lihat. Ada yang sikapnya childish. Kebanyakan mereka fokusnya ke karir aja ya daripada relationship aku lihat nih. Jadi kalau kalian tipe yang menunggu-nunggu seseorang buat action agak susah. Karena mereka nggak terlalu fokus ke cinta-cintaan nih. Gimana? Dipaksa. Dipaksa, susah ya. Dia seseorang yang suka memanifestasi, suka berdoa juga tipenya. Agak-agak social butterfly, dekat sama banyak orang. Dia suka buat ini apa, kenal sama orang baru. Dia tipe yang agak-agak egois ya, lebih banyak melakukan apapun sendiri nih tipenya, bebas aja gitu, kayak gaya hidup bebas. Dia lebih senang kayak gitu kayaknya. Dan dia punya hobi, bakat atau satu talent yang dia tuh expert atau suka di hal itu. Dia tipe yang komunikatif, mungkin pintar dalam bicara atau pekerjaan itu mengharuskan dia berbicara banyak. Ada yang sikapnya udah berubah. Dia suka introspeksi nih. Ada yang perasaannya berkembang, makin lama makin berkembang. Kalau baru-baru banget mungkin masih ada yang berbunga-bunga di sini. Orang baru bisa juga sih. Dia tipenya jujur orangnya. Fokus sama apa yang dia kerjakan. Ada keinginan buat memperbaiki ya kayaknya. Ini pernah ada konflik nih. Salah satunya emosi. Siapa di sini? Siapa yang emosian? Ada seseorang yang tubuhnya agak sedikit gemuk. Ada dari mereka yang mungkin pakai kacamata juga. Dia ngerasa cocok sama kamu. Mungkin sama yang lainnya dia biasa-biasa aja ya. Dia cukup tahu banyak hal tentang kamu nih. Orangnya misterius ya, susah buat ditebak. Ada rasa ingin memiliki. Dia sering banget lihat foto-foto kamu. Tapi ada juga yang tubuhnya kurus. Apakah ini lebih dari satu orang? Dia tuh kepo banget tentang kamu, mau tahu banget tentang kamu. Orangnya sweet. Beberapa tuh kayak love language-nya mungkin apa ya, give, receiving gift. Ini aku bakalan baca poin-poinnya aja. Seseorang ini berusaha untuk melupakan kamu. Beberapa dari mereka tuh menjadi penyebab masalah di hubungan kalian. Dan dia tuh suka cari perhatian. Dan orangnya senang banget sendirian.
dia mungkin lagi diam-diaman sama kamu dan lagi nggak mau banyak ngomong aja gitu. Dia seorang pendengar yang baik. Dia suka overthinking nih kayaknya. Dan mungkin kamu ngerasa dia nggak ada effortnya di hubungan ini. Dan mungkin kamu udah ngejudge dia aneh-aneh, macam-macam. Ya. Kita cari tahu kenapa seseorang belum menyerah padamu. Kenapa dia belum menyerah padamu? Ya karena ada ketertarikan sih. Masih ada rasa ketertarikan. Ketertarikannya tuh bisa kayak fisik, penampilan. Dia suka sama penampilan kamu mungkin. Ya karena ada rasa cinta ya. Di sini ada kartu The Lovers. Ada cinta, ada perasaan. Ada rasa mau bertemu malah. Nah, kamu tuh mengisi ruang-ruang yang kosong. Part di dalam diri dia yang kosong, nah kamu tuh mengisi bagian-bagian itu. Jadi kayak ada apa ya, kayak bernilai atau berharga lah kamu di mata dia. Memang di sini dia belum mengambil keputusan di hubungan ini. Lagi menentukan apa yang dia inginkan di hubungan ini sebenarnya. Dia masih overthinking, masih kepikiran kamu. Jadi belum benar-benar bisa lupain kamu gitu aja. Ada seseorang yang menunggu kabar atau nunggu komunikasi dari kamu. Ada sesuatu mungkin yang masih mau dia lakukan, tapi belum saat ini. Dia mungkin belum begitu yakin sama apa yang dia inginkan, sama apa keputusannya. Jadi belum bisa dibilang dia nyerah gitu aja sama kamu, sama hubungan kalian. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dia. Dia itu ngerasa nyaman ya, nyaman dan ngerasa cocok aja sama kamu, kayak satu frekuensi. Semakin jauh malah semakin galau. Ya gimana dia mau nyerah? Kita cari tahu apa yang membuat dia belum menyerah ke kamu. Yang membuat dia belum menyerah. Dia kayak masih ingin memenangkan hati kamu di sini ya. Kenyamanan yang dia nggak dapatkan dari orang lain, mungkin dia dapatnya dari kamu. Masih ada sesuatu yang mau dia lakukan sih. Kamu bikin dia introspeksi, bikin dia berubah. Itu sulit buat dilupain gitu aja. Dia suka sih sama gaya hidup kamu, kayak misalnya kamu tuh pekerja keras, mapan, karirnya stabil, finansialnya stabil. Ada yang melihat dari sisi itu juga. Kamu itu kayak superior. Balik lagi tuh superior. Jadi kayak Wonder Woman lah, keren, hebat. Ada banyak hal yang bikin dia kagum sama kamu juga. Kamu tipenya dia lah gitu ya. Dan ini karena berjauhan sama kamu, entah kenapa dia malah makin besar rasanya untuk bertemu, bukan buat menjauh. Ada masalah mungkin antara kamu sama dia, tapi kalian sama-sama langsung no contact atau diam-diaman, padahal masalahnya belum selesai. Itu yang bikin kepikiran juga. Yang belum membuat dia nyerah adalah ya perasaan. Dia nyaman sama kamu, happy, perasaan itu juga belum hilang. Dan orang ini mungkin masih pengen berkabar atau komunikasi sama kamu ya. Ketika nggak komunikasi atau nggak berkabar, ada rasa kehilangan di sini sebenarnya. Ya.
kenapa dia belum menyerah. Ketika dekat sama kamu tuh hidup dia baik-baik aja kayaknya. Entah kamu support system atau apa, tapi hidup dia stabil gitu. Jadi mungkin pas nggak ada kamu hidup dia berantakan. Bisa aja ya. Perasaan seseorang yang belum menyerah padamu. Kayaknya kenapa aku tuh suka ngerasa kayak aku udah lama banget reading tapi kok waktunya tuh belum beres-beres. Karena mungkin gaya shuffle deck aku tuh terlalu cepet ya. Kalau reader lain mungkin lama shuffle-nya, jadi ngerasanya tuh cepet gitu, cepet selesai readingnya. Kalau aku sebentar banget shuffle-nya, jadi ngerasanya kayak lama banget ini readingnya nggak selesai-selesai. Aku dari reading dari tadi ini baru 17 menitan, aku kira tuh udah kayak hampir mau 30 menit. Oke. Perasaan seseorang yang belum menyerah ini, dia aku udah bilang kan, orang ini nih masih overthinking sih tentang kamu. Semakin hubungan kalian gak jelas, semakin banyak hal yang dia pikirin. Dia berasumsi sendiri ini itu tanpa dia validasi dan langsung tanya ke kamu ya. Harusnya dia tanya sendiri kan ke kamu daripada dia berasumsi yang tidak. Perasaannya ya hubungan kalian gak berkembang, stuck di tempat katanya. Tuh overthinking lagi. Banyak hal yang dia pikirin nih dan makin melebar ke mana-mana. Wah, tadinya misalnya dia pikir masalahnya cuma dua hal. Makin lama kok dia berasumsi sendiri terus pikirannya jadi kemana-mana. Bisa jadi 5, bisa jadi 10 menurut dia masalahnya. Sedangkan ya kamu diam aja. Nah, entah apa yang dia pikirin. Happy sih, senang ketika dekat sama kamu. Ada yang menganggap malah pengen punya hubungan yang lebih serius sama kamu ke depannya. Rasa beruntung bisa dekat sama kamu walaupun ada beberapa hal yang kayak membahayakan di hubungan ini. Entah nih apa membahayakannya, orang ketiga kah atau apa. Perasaannya ngerasa nggak jelas komunikasi kamu sama dia ya. Di sini ada yang mengejar, ada yang dikejar. Chaser and runner ya. Kadang-kadang dia masih fokusin kamu sih, masih baper karena kan masih ada perasaan di sini. Belum benar-benar bisa lepas dari kamu energinya. Ini hubungannya kebanyakan yang HTS sama FWB mungkin ya. Dia tuh masih suka ceri-ceri tahu tentang kamu karena ada hal yang dia nggak yakin juga di sini. Ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa juga. Jadi cuma bisanya overthinking aja dan bingung harus bagaimana, sedangkan dia tuh waktunya banyak dia habiskan untuk bekerja, berkarir. Jadi kadang udah nggak ada waktu lagi buat mikirin relationship. Sedih ya. Ada yang ngerasa hubungannya sama kamu tuh belum selesai. Iya. Kita cari tahu apa yang terjadi dalam waktu dekat antara kamu dengan seseorang yang merasa belum menyerah padamu. Yang terjadi dalam waktu dekat, ada yang masih berharap ya. Berharap, ada rasa kagum juga ke kamu nih. Dia sering lihat foto-foto kamu juga, suka membicarakan kamu ke orang-orang terdekatnya. Ada yang bikin dia bimbang sih, terutama kalau komunikasi kalian tuh udah on off, udah no contact. Ada yang diam-diam kepoin kamu. Dan di sini seseorang ini sebenarnya kayak mau move on sih. Tapi semakin dia pengen move on, malah dia semakin kepo tentang kamu, masih mau tahu tentang kamu. Ini udah menjauh, tapi rasanya kayak belum benar-benar bisa lepasin kamu gitu aja. Kayak masih pengen bertahan, mempertahankan, memiliki kamu. Perasaannya
masih mau berusaha kali ya. Ada beberapa hal yang mau dia ungkapkan, itu sebenarnya hal-hal yang bikin dia marah. Lagi baper-bapernya nih, kayak ngerasa terkuras energinya, capek di hubungan ini juga. Ngerasa ada seseorang di tengah-tengah hubungan kalian, makanya orang ini kayak ada keraguan. Tapi sebenarnya udah merasa terikat sama kamu. Kayak mau komunikasi tapi males gitu. Kenapa nih? Ngerasa hubungannya ribet, berliku-liku, nggak tahu ujungnya apa, nggak tahu ujungnya kemana. Masih suka terbayang-bayang tentang kamu sih. Padahal dia ngerasa sakit hati, tapi kayak masih mau baik, welcome sama kamu. Nah itu karena ada feeling kali ya, jadi kayak belum bisa bener-bener lupain kamu gitu aja. Dan perasaannya kayak ada something new nih, new beginning, apa-apa yang mau dia lakukan ya, kayak masih mau maju aku liatnya. Energi seseorang yang belum menyerah padamu. Energi seseorang, energinya saat ini, nah lagi ingat-ingat terus tentang kamu nih, kisah-kisah yang dulu. Dan ngerasa kayak butuh support, butuh dukungan, kayak lagi butuh advice, butuh petunjuk, saran. Mencoba buat mengontrol emosionalnya, mengontrol pikirannya. Ada yang stres jadinya makan terus, dan ada yang makin gak yakin sama dirinya sendiri, tapi mencoba untuk mempersiapkan apapun yang terjadi. Lagi berusaha menjauh dari orang sekitar karena takut sakit hati juga, dan kayak males sih buat menanggapi apapun yang gak penting menurut dia. Lagi banyak di rumah aja nih kayaknya, jadi anak rumahan, lagi banyak sendirian aja. Nah bener kan aku bilang, dia lagi kayak gak mau peduli sama siapapun, gak mau denger apapun. Palingnya dia mainnya sama orang-orang yang itu-itu aja di circle-nya. Berusaha untuk tetap baik, tetap welcome, tetap positif ke orang lain. Dan ada yang lagi pengen healing, lagi berusaha let go apapun, terutama soal relationship. Nah kan, lagi kayak apa ya, banyak sendirian aja ya. Dan banyak dari mereka yang lagi pengen apa ya, be happy sama dirinya sendiri, pengen membahagiakan dirinya sendiri. Beberapa lagi sering introspeksi, merenung untuk memperbaiki dirinya mungkin ya. Apa yang dipikirkan seseorang yang belum menyerah padamu? Yang dia pikirkan, ada yang lagi fokus ke perubahan diri, transformasi ya kayaknya. Banyak yang lagi pengen transformasi, fokus juga nih ke finansial kayaknya. Dan lagi nggak membuka diri ya, energinya kayak lagi turun naik, lagi nggak stabil soalnya. Ada beberapa yang lagi suka tebar pesona, tapi kalau ada yang deketin dia mungkin takut ya, nggak mau. Berusaha melepaskan dari energi negatif yang dia pikirkan tentang kamu. Apa ya, kayak masih ingin membuka diri atau membuka hati, tapi kayak ntar dulu deh, fokus dulu ke karir gitu ya. Mencoba lebih positif. Apa ya, mungkin kalau dulu ada konflik atau emosi di sini, dia berusaha untuk tenangin diri dulu dan nggak mau ada konflik-konflik yang hal-hal buruk lah, dia nggak mau kayak gitu. Ada yang berusaha melepaskan energinya dari kamu sih kayaknya. Yang dia pikirkan ya ini, kayak lagi mau ambil keputusan tapi masih bimbang, tapi berusaha buat tegas ke dirinya sendiri, berusaha untuk tegas sama apa yang akan dia putuskan nanti. Ada yang bikin dia overthinking banget. Kalau dia punya salah, mungkin ada yang pengen minta maaf.
Yang dia pikirkan adalah ada seseorang yang merasa terbebani ya. Entah nih terbebaninya karena apa, terbebani jalanin hubungan atau punya salah, atau beban kalau seandainya mau berusaha di hubungan ini. Oke, kayaknya itu aja gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya aja ya. Zodiak seseorang yang belum menyerah padamu. Itu udah malam, aku bikin videonya malam. Ada zodiak Aries, Pisces, Leo, Taurus, Scorpio, Capricorn, Sagittarius, Libra. Inisial seseorang yang belum menyerah padamu. Ada inisial huruf Y, I, P, O, Z, R, F, X, A, L, J, D, W, dan K. Oke gengs, itu aja. Thank you guys for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind and soul. Bye.